Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Sebuah laporan yang ditulis oleh WHO menyebutkan bahwa pada saat ini angka orang-orang yang mengalami kesepian cukup meningkat. Ada banyak faktor yang memang menyebabkan seseorang menjadi kesepian, khususnya pasca pandemi lalu, yang banyak menyisakan persoalan tersendiri. Namun saat ini tidak dipungkiri bahwa media sosial menjadikan seseorang lebih asyik untuk sendirian ketimbang berkumpul dengan orang lain seperti waktu lalu. Kesepian dapat menimpa siapa saja, sekalipun saat ini sedang berada di dalam keramaian. Kita hidup di zaman di mana orang-orang lebih terhubung daripada sebelumnya melalui media sosial dan platform lainnya. Namun kesepian merajalela di semua kelompok umur. Kita mudah merasa kesepian bahkan ketika kita dikelilingi oleh orang-orang baik secara daring maupun di dalam kehidupan kita sendiri. Ternyata kita bukan satu-satunya yang merasakan hal seperti ini. Sebelum media sosial menguasai hidup kita, kesepian lebih sedikit terjadi karena ada banyak waktu untuk kita berkunjung dan berkumpul dengan orang lain, teman, bahkan keluarga. Ada banyak waktu dan kesempatan untuk kita bercengkrama satu sama lain. Namun sekarang berubah. Sekalipun kita terhubung dengan banyak orang melalui media sosial, namun sejatinya kita sedang hidup sendirian. Kesepian adalah apa yang kita rasakan saat kita terisolasi dari orang lain. Kesepian seringkali tidak berkaitan dengan ketidakhadiran fisik orang lain, tetapi lebih berkaitan dengan perasaan terputus atau terasing dari mereka, atau disalahpahami oleh mereka. Faktanya, kita adalah makhluk yang akan merasakan jauh lebih menyakitkan ketika kita merasakan diisolasi karena dihina dan ditolak. Yesus pernah mengalami hal ini. Ia bukan saja ditolak, namun juga ditinggalkan para muridnya saat menghadapi salib. Nabi Yesaya sudah menubuatkan apa yang akan terjadi pada Yesus, bahwa ia dihina dan ditolak manusia, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Yesaya 53 ayat 3. Mengingat apa yang pernah dialami oleh Yesus, itu berarti Tuhan Yesus mampu bersimpati dengan kesepian yang kita alami, jauh lebih dari yang mungkin pernah kita duga dan rasakan sebelumnya. Firman Tuhan hari ini berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Dari firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa Yesus sangat mengerti dan memahami kesepian yang sedang kita rasakan. Tuhan selalu dapat bersimpati terhadap kelemahan yang kita alami. Bahkan ia lebih tahu dari yang kita ketahui. Yesus tidak hanya memahami kesepian kita, namun ia juga menghancurkannya. Yesus juga menanggung dosa kita dan menjadikan kita milik kepunyaannya, yang menjadikan kita dapat memiliki ketenangan dan kedamaian. Kita perlu mengetahui bahwa kesepian telah diidentifikasi sebagai masalah utama kesehatan di dalam masyarakat yang terkait dengan meningkatnya resiko penyakit mental dan fisik, penurunan kognitif, bahkan kemudian perilaku bunuh diri dan kematian. Dalam sebuah penelitian, kesepian juga dikaitkan dengan perkembangan penyakit Alzheimer, obesitas, meningkatnya resistensi pembuluh darah, meningkatnya tekanan darah, gangguan dan kurang tidur yang sehat.
bahkan bisa menurunkan kekebalan tubuh, berkurangnya kemampuan hidup mandiri, menyebabkan seorang bisa kecanduan alkohol, gejala depresi, keinginan dan perilaku bunuh diri, serta kematian pada orang lanjut usia. Menurut sebuah studi yang diterbitkan di dalam Perspective on Psychological Science, bukti saat ini menunjukkan bahwa risiko kematian yang tinggi akibat kurangnya hubungan sosial lebih besar daripada risiko kematian akibat obesitas. Lalu bagaimana kita mengatasi kesepian? Tentu saja kita tidak dapat hanya menjentikkan tangan dan kemudian keadaan berubah. Kita perlu mengupayakan di dalam membangun kembali relasional kita secara real, yaitu membangun pertemanan secara nyata, bukan di grup media sosial. Untuk itu kita perlu bersikap proaktif untuk memulai hal ini. Kita dapat membuat janji, bertemu dengan teman-teman dekat kita. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah membangun kelompok yang bisa bertemu secara rutin. Salah satu cara terbaik untuk memulai adalah membangun kelompok persekutuan atau cell group yang ada di gereja atau komunitas yang sehat dengan orang lain. Dan yang paling penting untuk kita ingat adalah kita sesungguhnya memiliki sahabat sejati, yaitu Yesus, yang senantiasa ada dan hadir di dalam kehidupan kita. Ia benar-benar menjadi sahabat sejati yang menyertai kita, menguatkan kita. Miliki relasi kedekatan dengan Kristus. Jangan biarkan kesepian menguasai hidup kita, sebab kehidupan menjadi indah ketika kita dapat membangun persekutuan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami menyadari bahwa media sosial memang membuat kami memiliki pertemanan, tetapi sesungguhnya kami sedang hidup sendiri. Kami sedang asik dengan diri kami sendiri. Tuhan, bantu kami untuk kembali membangun satu relasi yang real, yang nyata dengan orang lain. Yang kami mulai dengan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, untuk kami boleh berjumpa secara nyata, kami boleh bercengkerama, dan lebih indah kami boleh saling mendoakan. Mohon ya Tuhan pencerahan dari Roh Kudus-Mu supaya kami tidak terhisap di dalam kesepian yang terus menjadi-jadi di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yesus menawarkan kita persahabatan yang dapat mengatasi rasa sakit karena kesepian kita. Meskipun rasa sakit itu tidak hilang, perihnya dapat sepenuhnya ditanggung oleh persahabatan dengan Yesus yang jauh lebih dalam mengerti keadaan kita. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.